Ya Roh Kudus, ini aku, jamalah hidupku, baharui hatiku, dan bangkitkan aku. Halo adik-adik, apa kabar? Tentu baik dan luar biasa. Pertemuan kita hari ini akan membahas tentang Roh Kudus. Apakah adik-adik pernah mendengar kata Roh Kudus? Tentu adik-adik pasti selalu mendengar kata Roh Kudus. Biasanya kata Roh Kudus itu kita ucapkan di setiap doa-doa kita, saat membacakan kitab suci, saat mendengarkannya di gereja, ketika Romo membawakan renungan. Contoh Roh Kudus yang sering kita ucapkan adalah ketika kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, menurut adik-adik, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Dia bukan sekedar tampak dalam burung merpati, lidah-lidah api, cahaya, atau berupa angin, maupun sesuatu yang punya kekuatan, tetapi dia adalah seorang pribadi. Roh Kudus adalah roh sendiri yang hidup dan hadir di dalam hidup kita manusia. Roh Kudus yang membuat kita untuk selalu berbuat baik dan benar. Roh yang menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Roh Kudus yang selalu menemani kita di saat kita sedih ataupun senang. Di dalam kitab suci juga, Yesus telah mengajarkan Roh Kudus kepada murid-muridnya dengan mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh penasihat, dan roh penghibur. Lalu, apa peran Roh Kudus dalam kitab suci? Di dalam kitab suci, Roh Kudus bersama-sama dengan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Ketika bumi belum terbentuk dan masih kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan langit. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Dan pada hari Pentakosta, di mana dalam kitab suci dikatakan bahwa semua orang yang percaya berkumpul pada satu tempat, dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin, maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Jadi adik-adik, Roh Allah selalu ada bersama dengan Yesus di setiap perjalanan hidupnya. Segala yang dilakukan Yesus, Roh Kudus selalu menyertainya. Bagaimana Roh Kudus hadir dalam diri kita saat ini? Roh Kudus menemani kita dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, penasihat. Roh Kudus selalu bekerja dimanapun kita berada. Saat kita menolong atau tergerak hati untuk membantu orang tua dan teman, di saat kita pergi ke sekolah, saat kita belajar, saat kita bermain bersama teman-teman, tanpa kita sadari, Roh Kudus selalu ada di samping adik-adik. Di saat apa saja yang adik-adik lakukan, tentu Roh Kudus selalu ada dan hadir. Jadi adik-adik tidak boleh takut ketika adik-adik mau belajar atau bermain atau mau pergi kemana saja. Roh Kudus selalu ada untuk adik-adik. Dari pagi, ketika bangun pagi, ketika adik pergi sekolah, ketika bermain, sampai pada tidur malam pun Roh Kudus selalu bersama dengan adik-adik. Jadi jalan satu-satunya agar adik-adik selalu dibaharui oleh Roh Kudus, seperti lagu tadi, itu adalah dengan apa? Yaitu berdoa. Adik-adik harus selalu berdoa, meminta kepada Tuhan agar Tuhan selalu mengaruniai Roh Kudus di dalam diri adik-adik. Jangan malas berdoa ya adik-adik.